Halo teman-teman, kembali lagi nih di episode ketiganya Berita Mabuk. Oke, siap. Kita sudah kembali lagi. Sebelumnya kalau masih penasaran berita mabuk itu apa? Berita mabuk itu adalah satu program dari mahasiswa Indonesia yang kuliah di Turki. Singkatan dari mabuk itu mahasiswa Karabuk. Oke, jadi bukan mau mabuk-mabukan, enggak. Mabuk itu haram. Tapi berita mabuk wajib. Ya, di episode ketiga ini kita kedatangan makhluk-makhluk, mau bilang spesial, astral ya kayaknya. Makhluk halus. Ya, makhluk halus. Lah wanita kan halus. Oh iya, benar. Makasih sekiannya. Kameramen. Oke, luar biasa. Nah, di episode ketiga ini kita bakalan ngedengerin aja. Kami cuma di sini sebagai pendengar dan membantu mereka di balik, nggak di depan layar juga. Episode ketiga kali ini kita bakalan membaca berita-berita yang apa, men? Fenomenal. Yang Viral. seminggu ini lagi viral di Indonesia. Dan ditambah juga dengan berita-berita Ya, pendingin. ya, pendingin suasana, mumpung lagi musim dingin. Belum musim dingin. Oke. Jadi langsung aja nih. Mau kenalan dulu nggak nih? Pasti mau kan? Kayaknya aku pada kenal ya, Bang. Oh iya? Enggak, penonton belum kenal ya ini siapa? Ayo. Kenalan dulu ya. Dari yang kanan, sunnah kan kanan. Enggak, di sini kiri. Di sini. Kita ikutin sunnah. Ya, perkenalkan nama aku Atika Rahmah. Nur jangan. Atika Rahmah, ya udah Atika. Yang di tengah aku Zen Husna. Aku Viali. Semua ini mereka mahasiswa di Karabuk University, tamu baru. Jadi teman-teman kalau ntar disclaimer kalau mereka ada kesalahan kata itu yang masalah mereka, wanita salah. Kok gitu? Bantai para wanita. Dengerin mak Mak. gibah. Nah, ya udah. Majelis Gibah Indonesia mereka. Ini ketuanya. Oke, lanjut berita pertama. Mak, Dimulai dari siapa? Dimulai dari Mak Atika. Kok Ai sih? Ya udah kalau gitu. Bener. Jadi ini berita yang saya baca dari CNBC Indonesia yang mengenai Wapres minta MUI dilibatkan dalam vaksinasi COVID-19. Yang sekarang kita tahu nih kan vaksin itu masih diragukan kehalalannya. Jadi keberadaan Majelis Ulama Indonesia atau MUI selama masa pandemi COVID-19 sangat dibutuhkan umat Islam Indonesia. Bahkan fatwa MUI menjadi rujukan pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan untuk mengutamakan keselamatan rakyat. Dalam soal vaksin, peran MUI pun juga penting bagi umat muslim. Few moments later. Ya, sebagai yang kita tahu, Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang juga menjabat sebagai Ketua MUI menjelaskan bahwa 3 days later. lembaga itu sudah dilibatkan pemerintah sejak awal pandemi di Indonesia. MUI sendiri sudah melaksanakan perannya dalam pandemi COVID-19 ini di Indonesia sejak lama. Ia menerangkannya saat melakukan dialog dengan juru bicara Satgas Penanganan COVID-19, Dr. Reisa Brotoasmoro, maaf kalau salah pengucapannya, pada hari Jumat tanggal 16 bulan 10 2020. Jadi untuk vaksin, jadi masalah kehalalan vaksin COVID-19 ini pun juga Wakil Presiden kita sendiri menekankan bahwa vaksin yang diberikan ke masyarakat harus mengantongi sertifikat halal dari lembaga yang memiliki otoritas, dalam hal ini yaitu Majelis Ulama Indonesia. Tetapi kalau tidak halal namun tidak ada solusi selain vaksin tersebut, maka dalam situasi darurat bisa digunakan dengan penetapan yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia sendiri, tegasnya. Terakhir juga ia berpesan agar masyarakat tetap istiqomah dan tidak boleh menyerah dalam pandemi. Sekian dari berita yang pertama yang setelah saya. Vaksinnya dari mana itu? Dari Malaysia lah. Enggak, maksudnya apa sih, dibawanya dari mana? Kan ada yang dari Brazil, ada yang dari ini. Kalau ini tuh diaudit dari pabrik vaksin yang ada di Republik Rakyat Tiongkok atau RRT. Yang aku baca. Kalau memang salah bisa tolong netizen sekalian komen. Jangan dihujat. Hujat aja, aku suka. Jadi itu vaksinnya. Teman-teman udah pernah cobain vaksinnya? Testimoninya dong. Kok testimoni? Kan vaksinnya ada testimoninya nggak sebelumnya? Belum, ini kan masih harus di ini dulu. Belum siap, iya. harus halal ada nih, label halalnya atau enggak. Beberapa kali dicoba. Kalian mau nggak dicoba? Enggak mau, kalau memang itu salah untuk Kan kalian. Ridwan Kamil itu dia jadi relawan buat uji coba. Ya, tapi kalau nggak berhasil sama aja kan. Ya kan memang hidup itu nggak selalu Soalnya berhasil. kalau nggak ada yang mau jadi relawan, nggak ada yang mau. Nggak ada. Pastinya nggak bakal mau jadi. Iya. Nggak bakal bisa jadi.
Ayo jadi netizen sekalian kalau kenal siapa yang bisa mengujinya ini mereka bersedia. Berarti ntar di vaksinnya tuh ada tulisan Made in China dong. Made kan di Indonesia. Oh iya. Oh iya lupa. Teman-teman nggak kenal yang Made in Nggak kenal ya, kenalan dong. Punya pertanyaan silakan komen di bawah. Kalau kami nggak bisa jawab ya bisa nggak bisa jawab emang. Apa tanya aja ramaikan komentar. Itu diujinya di mana ntar itu vaksinnya? Nah, tuh dia. Di mana universitas mana kan ada yang sebelumnya itu di mana sih di Surabaya ya? Jadi vaksin tuh gini bang, setiap vaksinnya tuh kalau nggak salah jadi setiap daerah tuh emang harus punya relawan sendiri karena emang genetik manusia beda-beda. Benar. Kayak di Indonesia Iya, kelihatan bodohnya nih. vaksin dicoba sama orang Indonesia, Brazil harus itu sama orang Brazil lagi. Benar. Nah berarti kalau Nah kan di kita- setiap daerah ada ya. Iya. Nah ini dari mana nih satu-satu? Satu-satu nih jadi relawan. Ingat Pak Presiden mukanya. Aku dari Jakarta Selatan. Iya. Aku juga dari Jakarta, berarti dia aja. Mengorbankan teman. Biasa. Itu yang aku suka. Keributan. Mengorbankan teman bagus. Mengorbankan teman. Menurut kalian itu penting nggak sih sebenarnya vaksin untuk kehidupan kita sebenarnya di saat pandemi kayak gini? Apalagi masalahnya ini dengan kehalalan ya. Apalagi kita kan jadi istilahnya masih kayak apa ya kalau Masih dibilang? tabu. Kalian pengen Iya, halalkan ya? nggak gitu ya. Oke lanjut. Nah jadi gimana tuh mengenai kehalalannya? Kehalalan gimana? Maksudnya gimana? Ya dalam posisi kan kayak gini ini masih belum jelas nih zat yang akan diberikan ini halal atau tidak. Tapi menurut pandangan MUI ya mau tidak mau gimana gitu kan. Jadi menurut kalian tuh gimana sebaiknya gitu? Husna gimana Husna? Nah ayo Husna. Ya kan dicoba dulu ya udah. Iya. Yang penting coba dulu. Yang penting coba dulu, kalau berhasil ya udah pakai aja. Enggak kan cuma itu yang dimaksud Atika itu vaksin ini kita nggak tahu gitu halal apa enggak, atau enggak. apakah ini baik apa enggak gitu. Sama kayak maaf nih kayak daging apa namanya babi. Ya. Nah itu kan halal itu nggak halal. Cuma ketika di hutan apapun yang Yang terjadi Ya demi bertahan hidup. demi bertahan hidup hidup, dalam demi- hutan kan kita harus memakannya gitu loh. Nah ini sama nggak vaksin sama sejenisnya itulah itu. Darurat. Nah, Mm. apalagi sekarang kan udah beredar di Indonesia ada kalangan-kalangan yang menolak yang anti vaksin. Oh iya. Nah, apakah kalian termasuk? Enggak sih. Termasuk. Kan masalahnya gini, cara melawan corona kan pertama itu pakai masker, Ya, Apa, protokolnya tangan, ya. cuci tangan, sesuai protokol. terus apa namanya Physical distancing, ya. social Sosial distancing. distance ya. Misalkan tiga-tiganya ini apa namanya Nggak bisa. tiga-tiganya ya udah nggak bisa kayak sekarang kan kayak demo apa di salah satu jalannya Ya Ya, vaksin, iya. karena emang obatnya pasti Vaksin. bertahun-tahun. Nah, Sama kayak virus yang dulu ya apa sih Ebola ya Ya, Ebola. tahun Afrika. 2000 itu Afrika. itu sampai berapa persen itu meninggal. parah cuy. Iya, Lebih itu parah ya, itu. parah. Ngeri gitu loh. Itulah yang ditakutin mungkin di Indonesia makanya di dunia lah maksudnya di dunia ya yang berarti kan ditakutin. ya Emang harus tuh vaksin gitu. emang terpaksa kan Terpaksa. mau nggak mau ya vaksin. Tapi gini aja, ya Indonesia bikin sendiri aja. Kenapa enggak bikin sendiri aja? Nah, kembali lagi sih kalau menurutku itu Iya. kerelawannya, coy. Iya nggak sih? Iya kan Kerelawan. harus diuji coba Beberapa. beratus kali, beratus kali. Bukan dalam sekali coba pasti akan berhasil, pasti Iya akan benar. terus diuji sampai benar-benar. Tapi kita masuk. percaya kepada Pak Jokowi yang Iya. sangat Pak Ade, Pak Ade Semangat Bapak. mau buat vaksin dari negara sendiri kan ya, Pak Ade. Semangat Bapak. Ayo semangat Bapak. Itu tadi pembahasan kita tentang vaksin. Buat teman-teman yang punya pendapat tentang vaksin, vaksin. ayo cek channelnya Tukar Pendapat. Iya. Inilah apa namanya di komen ya. Soalnya sepi komenan kita, coy. Ada satu Oh, itu pun emot yang satu. Parah. Di komen ya guys, biar Komen ya, kita guys. Komen ngobrol. tolong ya. guys. Aduh, Like, aku juga bingung. subscribe. Biar seru, jangan Jangan makin ini. semangat. Nah, Skip itu dia. aja. Kita padai tentang vaksin. Tentang vaksin. Selanjutnya berita kedua. Tentang apa? Siapa ayo? Siapa yang mau diduakan? Jeng. Gak ada yang mau diduakan. Maksudnya berita kedua. Gak ada yang mau diduain. Ini beritanya wow banget nih bang. Berita.
Udah. Ayo Husna. Mana tadi wow. Ini dari detik.com. Asik. Lampaui Filipina, COVID di Indonesia tertinggi di Asia. Wah. Masya Allah, tabarakallah. Mantap Pak De. Selamat Pak De. Meroket kita dalam vaksin. Bukan Vaksin? dalam pandemi. Keren sih, sumpah. Keren sih Indonesia, Apa-apa bagus. Selamat. Apalagi ketika pandemi ada ada pilkada. Jadi Indonesia melaporkan kasus baru sebanyak 4.000 kasus corona di Indonesia. Wah. Masya Allah. Nyaris tabarakallah. menyentuh 350.000. Wow. Ngalahin Turki dong ya. Luar biasa. Luar Terima biasa. kasih. Kami bangga. Untung aku nggak di Indonesia. Dan satu lagi, Apa? kasus COVID ini di Indonesia kini juga menjadi yang tertinggi di Asia Tenggara. Luar biasa Indonesia. Luar biasa Pak Kalian di bangga. Jokowi. Apa ada tapinya kita nih. harus bangga nih. Kita harus bangga. Indonesia juga mencetak rekor kasus sembuh melampaui 5.000 kasus. Wah. Emang yang lain berapa? Emang Karena kasusnya kan nggak sebanyak Indo, jadinya pasti. Oh iya. turun tapi lah. kan Indonesia kan termasuk berapa negara terpadat Iya, di terpadat dunia di sih. dunia. Maksudnya berapa? 200 Masuk 10 besar. Iya, 10 besar, Iya, 10 besar lah. 5 besar malah. 5 besar. Iya, Nah, benar. Setelah itu Amerika. jadi kalau ada apa namanya yang sembuhnya banyak itu sih Berarti karena yang sakitnya iya, banyak. karena yang sakitnya banyak gitu. Nah, jadi aduh. gimana Mengimbangi lah. Ada nggak solusi dari pemerintah? Ada nggak solusi Husna? Atau umumin? Atau cuma didiemin gitu, cuma di Itu Di tadi beritanya nggak ada solusi. Kayaknya belum ada solusi nih di Indonesia ya. Belum Iya ada. sih. Orang berita juga nggak ada solusi bang. Aduh, Pak Jokowi gimana ini? Aduh, Pak De. Pak De. Tapi Pak De udah mengutus yang terhormat kan ya, Luhut. Iya. Luhut Luhut untuk siapa? jadi Lord Luhut untuk jadi apa ketua penanganan COVID gitu Oh deh. iya. Nah, jadi kita hanya bisa berharap Menunggu lah menunggu Pak Menunggu Luhut. vaksinnya Semoga yang juga. terbaik. vaksinnya Vaksin gitu. yang Oke. Kalau teman-teman udah yang kena COVID, komen aja biar kami doakan semoga cepat sembuh. Amin. Amin. Oke, itu berita Kedua. kedua. Selanjutnya, Berita dari Ian. kok ada aku? Iyalah politik. Kan tadi ada katanya. Aduh, ya. Aku deh. Ini berita singkat aja. Jadi ya berita ketiga itu. Maaf teman-teman. Maaf. Ada tukang es krim lewat. Kita lanjut lagi di berita ketiga ini. Kita bakal ngomongin tentang adanya himbauan dari Kemendikbud. Tahu nggak Kemendikbud itu apa? Iya. Iya tahu. Ayo. Apa tuh? Apa itu Kemendikbud yang tahu? Enggak maksudnya beritanya apa? Kemendikbud. Nah, Kecewa sumpah. jadi itu ada surat edaran ataupun himbauan dari Kemendikbud supaya mahasiswa tidak ikut dalam aksi unjuk rasa penolakan Undang-Undang Cipta Kerja. Wah, Kenapa? wah kenapa itu Pak? Aduh. Kenapa tuh? Alasannya Kenapa itu? sih karena corona lagi pandemi. Aduh. Tapi kok Ini kok tapi kok ada pilkada gitu kan? nah, kenapa gitu? Aduh. Aduh, padahal Alangkah katanya- lucunya negeri bento. Yang Gojek itu siapa ya? Nadiem Nadiem Makarim. Iya, Nadiem Makarim katanya kan programnya itu salah satu Kampus Merdeka. Oh, Apa itu, Bang? Oh Kampus iya Merdeka. benar-benar. Kampus Merdeka tapi kok ngelarang-larang demo? Ya aduh. Gimana? Parah nih. Nah, gimana nih pendapat teman-teman kalau sebagai mahasiswa dilarang demo? Ya, gimana ya? Nggak Namanya pernah demo. gimana? Itu kita nggak pernah demo ya? Iya Kalau sih. demo dideportasi kita. Nah, iya itu masalahnya. Tapi kan kita nggak bisa mengaspirasikan pendapat Iya, kita. saya nggak bisa demo. Kita jadi nggak bisa mengaspirasikan pendapat kita untuk masalah kedepannya. Tapi kan ini untuk kemaslahatan bersama. Ayo, ada apa ini? Terus gimana? Iya, terus mereka kan berkilah nih Kemendikbudnya, bilangnya itu bukan apa ya, bukan larangan, tapi himbauan. Tapi intinya mereka sudah mewanti-wanti kalau yang ikut demo itu bakalan semacam ada Kena pasal nggak? Oh iya. gimana ya, mereka kayak SKCK. Iya, iya, SKCK-nya. iya. ya paham. Tahu nggak SKCK apa? Tahu. Apa? Apa ayo? Apa ayo? Nah. Yang nggak komen berarti nggak tahu. Komen dulu
makanya baru kita jelasin. Sebenarnya kita tuh juga nggak tahu. Iya. Cuma Jujur lah aku. Nah, itu dia Gila. tadi. Sepertinya bikin nih doang. Kemendikbud sudah terlalu menjadi alatnya pemerintah. iya sih. Kasihan sih mahasiswa dipukulin polisi. Iya. Ya Iya, Allah. diculik. Astagfirullah. Mending dicariin orang yang hilang, Pak. Aduh. Aduh, ini dibiarin. Kembalikan mahasiswa, Pak. Ayo kembalikan. Bahkan dari Kemendikbud itu juga meminta dosen dan mahasiswa Saksikan. Iya benar itu 100 Pak kayak. Menyosialisasikan Saksikan. Mensosialisasikan Undang-Undang Cipta Kerja. Aduh. Waduh, banyak banget, Pak. Pak, udah 900, Pak. Belum kebaca semuanya. Sudah sama. Udah. Aduh, udah dibahas sebelumnya sih. Kayaknya ada dendam pribadi deh. Cuma seandainya kalau dia ini ya tetap demo ya, itu bakalan dapat hukuman kira-kira apa? Ya paling peringatan Peringatan ya gitu. Peringatan misalnya ada SP1 mungkin. Oh iya iya. SP2 ntar pemanggilan mungkin dan sebagainya. Pemanggilan orang tua nggak? Nggak tahu sih, Oh enggak ya. Pemanggilan gebetannya. Sebenarnya berita terakhir ini pendingin. Cuma dari tadi semuanya dingin semua. Karena cuaca udah dingin, jadi Iya. kita juga dingin. Karena perasaanku sudah dingin. Iya. Cukup cuaca aja yang dingin, kamu jangan. Iya. Jangan dibahas serius, guys. Itu bagus tuh. Kamu menyesal. Jangan nonton. Jangan coret aku dari kakak. Tetap kasih aku uang jajan ya. Nah, lanjut ke berita yang keempat karena maksimal itu 4. Kalau nggak sampai 4 1 aja biar aja. Astagfirullah. Tapi Enggak itu. nggak ada yang mau digituin. Jangan ditiru para lelaki di luar sana. Tapi dari yang imam mazhab di sini katanya 9 maksimal. Iya, terserah deh. Oke, lanjut. Jadi berita yang keempat ini tuh tentang sebelum vaksin tuh kayak kita berusaha sendiri dulu gitu. Jangan nangis, Pi. Terus, nah jadi tuh aku mau ngasih tahu manfaat bawang putih di sini. Ya Intinya apa? Gimana? Beritanya udah ya aja intinya beritanya dulu. Beritanya aja belum dibahas. Ya pokoknya nih, Jadi aku mau jelasin tentang manfaat bawang putih di sini. Kan biasanya tuh orang-orang kayak pada geli gitu nggak sama bawang putih gara-gara bau. Enggak Enggak apaan dah. sih ya lu? Kata siapa? Apaan sih? Enggak ya? Iya untuk sebagian Hidung orang. kali deket sama ketek. Jauh, Bang. Ya Allah aku mau pulang Tuhan. Oh iya, terus. Lanjut. Jadi tuh kan biasanya kalau bawang putih tuh kita tahu cuma buat masak doang. Ternyata Apa tuh? bawang putih tuh penting juga untuk kesehatan tubuh kita. Wah. Seperti apa? Contohnya. Contohnya tuh kita Jadi gimana? biasanya kan kita kayak geli gitu kan sama bawang putih kayak nggak Iya. enak, pedes gitu. Ternyata tuh Iya. Iya, gue geli banget tau. kok kalau aku yang baca begitu ya? Aku aja ya yang nggak ngomong malu. Ya udah aku nggak usah ya guys. Tolong jangan dikat. Mohon maaf ini ada gambar. Lihat nih aku dibully. Udah. Saya geli gitu nih. Jadi tuh manfaat bawang putih tuh udah ada dari sekitar 5.000 tahun yang lalu. Wah, gila. Zaman kodok pakai sarung tuh. Itu manfaat bawang putih udah ada dari 5.000 tahun yang lalu. Richard S. Rivlin, iya kan ya? Atau yang sekarang dikenal sebagai bapak pengobatan barat tuh meresepkan bawang putih untuk berbagai kondisi dan penyakit. Aku bakal nyebutin beberapa aja ya, jangan banyak-banyak karena capek bacanya. Oke. Yang pertama itu Ada ketawanya. Ketawa sih. kok aku kayak ngobrol sih? Iya, apa emang nih ngobrol. Yang pertama itu mengurangi kolesterol dan tekanan darah tinggi. Nah, jadi itu para peneliti di Universitas Ankara. Pada aku calon koruptor. Tolong. Yang pertama itu mengurangi kolesterol dan tekanan darah tinggi. Jadi itu para peneliti di Universitas Ankara. Iya, Ankara. Yang nggak tahu Turki Ankara ya? itu ibu kota Turki. Terus
menyelidiki efek suplementasi ekstrak bawang putih pada profil lipid atau lemak. Berarti itu bawang putihnya dimakan mentah-mentah atau bagaimana? Itu kalau di Cina, iya dimakan mentah-mentah tuh 2 kali sehari itu bagus untuk kesehatan. Pakai terasi nggak? Sambal colet. Enggak. Terus Itu buat ini lemak apa sih namanya? enggak, bukan buat lemak doang. Jadi tuh dia banyak banget manfaatnya. Ini tuh salah satunya tuh buat ini loh, buat kolesterol sama darah tinggi. Nah, di antara lainnya tuh ada buat untuk menyembuhkan sakit flu ringan. Jadi tuh sebuah tim peneliti dari Saint Joseph Family Medicine Residency Indiana melakukan penelitian yang hasilnya diterbitkan dalam American Family. Pokok itulah bawang putih ya. Bawang putih tuh iya kayak banyak bahan manfaatnya nih untuk menyembuhkan sakit flu ringan. Terus untuk bawang putih dapat membantu hidup lebih lama tuh. Yang mau hidup lebih lama bisa makan bawang putih tiap hari. Masa iya? Enggak juga Takut sih. ketemu Dajjal. Jadi bawang putihnya diolah. Enggak. Apa Dimakan mentah. Dimakan mentah-mentah. Oh, digado. Berarti itu udah pasti. Maksudnya Digado-gado. bisa untuk hidup tahan lama gitu. Iya, fakta bawang putih dapat melawan penyakit menular juga merupakan faktor penting karena ini adalah penyebab kematian yang umum. Ngerti gak? Enggak. Sumpah nggak ngerti. Aku juga ngerti loh. Oh gitu. Gila dikit. Terus apa lagi Bapak? Apalagi manfaatnya? Manfaatnya tuh mengurangi resiko kanker paru-paru. Nah ini dia. Sebuah penelitian yang dilakukan di Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit di Provinsi Jiangsu, Cina menunjukkan orang yang makan bawang putih mentah setidaknya 2 kali seminggu. Oh, 2 kali seminggu guys, maaf. 2 kali seminggu, 2 kali sehari gitu. Tapi 2 kali sehari. tapi kalau di Cina, di Korea gitu tuh bawang putih digado aja gitu emang. Ini OT di sini. Karena emang Itu lidahnya beda. karena emang bawang putih itu bagus gitu. Setidaknya 2 kali seminggu tuh ya. Risikonya tuh 44% lebih rendah terkena kanker paru-paru. Resiko kematian? Resiko kematian kalau mati mah udah takdir lah ya. Iya. Berarti ngapain makan bawang putih? Iya. Ya itu kan untuk kayak lebih bagus. Jadi bawang putih itu apa sekarang? Bawang Dia ini apa namanya? Penyelamat hidup apa gimana? nggak juga kayak mengurangi hidup. ya. Mengurangi Bukan hidup. mengurangi hidup. Gimana? Ya. Lebih gimana ya? Kan daripada kita banyak minum antibiotik dari bukan nggak bagus juga sih dari dokter, tapi kan lebih bagus juga kalau kita makan yang herbal gitu kan. Berarti kalian ini pecinta bawang putih ya? Pecinta Enggak bawang juga putih. Enggak sih, aku lebih suka bawang goreng. Pacar. Oh. Aku cerita nggak jelas loh di sini. Aku malu demi Allah. Bawang putih tuh banyak manfaatnya. Jadi harus kalinya ngomong itu. Kesimpulannya, mending kita makan minum-minum yang herbal dulu sebelum antibiotik. Nih contohnya makan bawang putih gitu. Nggak ngerti ya? Makan apa minum? Contohnya makan. Kalau Enggak gini. Intinya lebih baik kita mengonsumsi obat-obatan herbal dulu sebelum obat-obatan antibiotik gitu. kalau obat-obatan terlarang, Itu mah tindak pidana langsung, Pak. Boleh nggak deh aku simpulkan nggak? Jadi kan gini ya. Kan ini dari berita yang dibawakan sama Vial itu berita yang tadi aku bawain itu kan vaksin itu masih diragukan kehalalannya. Jadi lebih baik untuk mengurangi tingkat apa sih COVID lebih tinggi lah, kita sebagai manusia nih yang untuk mencegah lah kita coba-coba deh mengonsumsi yang herbal-herbal dulu gitu. Supaya seperti itu. Jadi istilahnya mencegah lebih dulu daripada harus makin tambah meningkatkan gitu loh. Ya gitu. Karena obatnya mahal. Husna, obatnya yang tuh cita-citanya mahal. dokter Husna. Husna nih Apa? dokter. Gimana? Ayo teman-teman doakan dia jadi dokter. Amin. Dokter arsitektur. Jadi dokter untuk mengobati orang-orang stres di arsitektur gitu ya. Yoi. Ayo. Apa? Apa nih? Nggak jelas bet demi Allah udah. Bawang putih. Ya Tomat udah. lama-lama yang aku suruh. Itu loh bawang putih tuh itu. Udah, tadi sekarang ini Aku kayak paling bego deh. ada tambahan nggak Husna tentang bawang putih? Aku ada. Udah manfaatnya. Udah. Itu lu Ayo manfaatnya apa lagi? Apa lagi? Intinya. Jadi itu ya tadi yang lain jelasin. Ya. banyak. Daripada ke dokter terus kan. Iya, Mending apalagi kayak- biaya vaksin kayaknya lumayan mahal. Tapi ke dokteran nih. Iya, dokter apa? Dokter hewan. Dokter kucing. Ada kucing. Dokter anak nih, anak kucing. Oh, iya. Nah, mendingan kan kalau misalnya
masyarakat mengonsumsi bawang putih, nanti dokter nggak laku. Jadi udah jangan. Garing banget gila. Terus ya. Baru tahu kami. Ya udah nggak usah makan dah. Nanti saya nggak laku gitu. Maksudnya harusnya Demi Allah, maksudnya Husna itu demi Allah, dia kalau dia jadi dokter nanti obat-obatan dia atau nggak ada yang ke dokter lagi gitu, bukan dia nggak laku karena udah sehat karena bawang putih. Iya. Iya. Dari sisi kedokteran. Aku merasa bego aku. Nah itu dia sekalian, netizen sekalian, terima kasih sudah nonton. Ingat, jaga kesehatan guys. Jangan lupa skincare. Jangan lupa makan bawang putih. Jangan lupa ke dokter. Udah lah, nggak usah dinonton. Jangan nonton, jangan lupa like. Karena ini kita baru awal, jadi begini guys. Jangan lupa di like ya, Komen, komen dan subscribe. Kalau mau katain aku juga boleh. Iya. Karena untuk beli Indomie mahal. 3 tele guys, bayangin. 395 berapa ya? Iya. Naik Dolmus aja 2 tele. Bener. Dolmus apa Dolmus? Angkot. Oh, Angkot dari ujung ke ujung, guys. Aduh. Banyak banget sumpah perempuan ini. Nah, teman-teman tetap stay tune ya di berita Mabuk. Oke, tetap siap. Podcast ini akan mengalir seperti air. Itu dia sudah tiba di penghujung acara. Udah malam juga. Semakin malam semakin ngawur, kami menghindari hal itu. Kawan-kawan sekalian kalau punya saran, kritik, uang lebih tolong dikirim. Nanti kita tulis nomor rekeningnya. Nomor rekening nanti di Japri aja. Jangan sungkan-sungkan tuh Japri memberikan komentar. nama ini kan Japri Nicole. Jeffrey. Nicole. Garing bang, sumpah demi Dia Allah. kena narkoba itu kan ya? Oh iya, ayo kita gosip guys. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Sekali lagi dengarkan, jangan lupa subscribe, share ke grup keluarga terutama. Emak gue. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata, tingkah atau perilaku. ya, atau memalukan dan sebagainya. Kita cuma bercanda dong bang. bercanda astagfirullahaladzim. Tapi kan bahasa Turki. Kan bahasa Turki. Oh iya benar salah. Bercanda. Kita ada di mana Turki? Oh iya. Bercanda. Serah kalian lagi lah. Udah. Sampai jumpa. Saya Jeremy Teti. Saya Tukul Arwana. Bisa digebukin. Dia kita gebukin. Sampai jumpa. Dadah. Udah.